Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat suatu bahan ajar berbasis web dengan kita menggunakan yang namanya Excel Learning. Di materi sebelumnya kita sudah membahas cara menginstalnya dan sekarang kita akan fokus di bagian pengerjaannya. Jika Anda sudah menginstal aplikasi ini, di desktop akan tampil sebuah icon seperti ini. Langsung saja Anda klik. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan tampilan awal dari Excel Learning. Nah, jadi pada saat Anda membuka ini yang ditunjukkan ya. Anda bisa memilih bahasa, kemudian bisa memilih browser, tergantung browser apa yang biasanya Anda familiar untuk bekerja. Kalau saya sering bekerja dengan Google Chrome, jadi saya pilih Google Chrome. Oke, disimpan. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini ada, kalau kita lihat di sini ada 4 area yang berbeda. Yang pertama yaitu area main menu atau menu utama. Kemudian ada area structure, tempat Anda memasukkan outline atau kerangka dari bahan ajar Anda. Kemudian ada iDevice. Ini merupakan aktivitas-aktivitas yang bisa Anda masukkan ke dalam konten. Nah, kemudian yang area yang paling besar ada yang namanya work area atau area kerja. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu main menu atau menu utama. Di sini ada file, kemudian ada tools, styles, help atau bantuan. Nah, untuk Anda bisa memilih style apa yang Anda inginkan untuk tampil di bahan ajar Anda. Ya, jadi misalnya kalau Anda memilih ini style base, nah dia jadi style yang sangat sangat dasar, basic ya, basis. Jadi sederhana sekali. Nah, kalau Anda memilih sedek seperti ini, begitu juga silakan Anda coba. Atau kalau umpamanya Anda biasanya mengajar atau modul ini diperuntukkan untuk anak-anak, nah tampilannya jadi begini, jadi full color ya, sesuai dengan biasanya anak-anak untuk suka untuk melihat full color. Kemudian yang kedua yaitu menu structure. Nah, di sini kan masih kosong kan? Jadi misalnya ini yang pertama kita sudah diberikan halaman basic atau basis. Nah, ini mungkin bisa Anda rubah namanya di tampilan awal ya. Jadi kalau Anda ingin mengubah namanya, misalnya ini adalah halaman awal atau home. Ya, Anda tinggal mengklik halaman yang ingin Anda rubah namanya, kemudian pilih ubah nama. Kalau Anda ingin menambahkan bagian yang baru, ya, pilih tambahkan halaman. Ya, kita coba ya. Kita tambahkan halaman. Nah, dia muncul ke sub halaman. Jadi dari halaman awal misalnya, kemudian Anda pilih, Anda tambahkan halaman, dia akan menjadi sub halaman. Jadi misalnya ini setelah halaman awal yang merupakan halaman cover misalnya, Anda bisa membuat misalnya ini bab 1. Ya, bab 1. Oke. Kemudian kita pilih lagi, tambahkan halaman. Misalnya Anda akan membuat 3 bab. Bab 1 pendahuluan misalnya. Bab 1 pendahuluan. Oke. Nah, ini namanya note ya, Bapak Ibu, note. Kemudian kita tambahkan note lagi ya, untuk membuat 3 bab termasuk penutup. Ya, kemudian
tambahkan bagian. Nah, dia akan otomatis jadi subbagian. Jadi kalau Anda ingin dia rata dengan ini ya. Jadi ini kan harusnya satu level ya dia. Satu level. Ya, kita klik ke bagian yang ingin Anda istilahnya promote ya. Kita klik yang di bawah ada tanda-tanda panah, ini kita klik ke tanda panah ke kiri. Nah, dia akan jadi satu ya. Kemudian kita rubah namanya jadi bab 2. Bab 2 isi misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi halaman. Nah, kita geser lagi ke kiri ya. Kemudian kita ubah namanya jadi bab 3 penutup. Nah, misalnya kalau ini Anda ingin menambahkan, ini misalnya di pendahuluan kan ada latar belakang, kemudian apa ya, ya gitulah. Anda misalnya ini penutup lah, Anda ingin menambahkan subbagian, jadi Anda langsung tambahkan halaman saja. Ini misalnya halaman di penutup ini ada kesimpulan dan saran. Oke. Kesimpulan, kemudian rekomendasi lah, kesimpulan, kemudian tambahkan halaman. Nah, dia akan jadi unit dari kesimpulan, jadi saya geser ke kiri lagi sehingga dia rata dengan kesimpulan. Kemudian kita ubah namanya jadi rekomendasi ya, begitu seterusnya ya. Oke, nanti ini akan Anda buat, terserah Anda. Nah, sekarang kita akan menambahkan aktivitas di dalamnya ya. Jadi misalnya di bab pendahuluan Anda perlu latar belakang ya atau apa ya, kita ambil ini ya. Misalnya Anda ingin mencantumkan latar belakang, jadi kita pilih teks di iDevice ini, kita pilih teks. Misalnya latar belakang. Nah, isi latar belakang ini Anda bisa tulis di bagian teks ya, di sini. Bla bla bla. Setelah itu pilih tanda centang. Selesai. Kemudian begitu juga kalau mau tambahkan lagi di bawahnya misalnya tujuan. Tujuan ini mungkin Anda bisa pilih yang ini. Objectives atau tujuan. Kita pilih yang ini. Tujuan. Ya. Tujuan, kemudian kita klik lagi. Ya, oke, kita centang lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan sementaranya seperti ini. Ya, kita akan lihat. Nah, ini jadi lihat ini. Penutup, ada kesimpulan, ada saran, rekomendasi. Di pendahuluan, nah ini latar belakang, ada tujuan. Nah, ini tampilan sementara dari modul Anda. Nah, ini kemudian kita fokus ke iDevice. Jadi ada beberapa iDevice yang bisa Anda masukkan ke dalam konten ya, di antaranya teks pengetahuan awal, teks atau teks bebas. Juga ada interactive activities. Nanti Anda pasti tahu ketika Anda memulai memasukkannya. Ya, aktivitas close itu seperti apa, kemudian drop down activity itu seperti apa, dan juga berbagai aktivitas lain yang bisa Anda masukkan ke dalamnya. Nah, setelah Anda membuat isi daripada modul Anda, kemudian ini saatnya Anda untuk mengekspor ya. Caranya adalah kita klik file, kemudian pilih ekspor. Nah, kita pilih ekspor saja dalam bentuk website. Ya, kita ekspor dalam bentuk website. Nah, kemudian di sini Anda bisa menyelesaikan ya, karena kita tidak membuatnya dalam tab properties, jadi kita isi saja seperti ini.
Nah, jadi misalnya ini buku contoh misalnya. Ini deskripsinya apa gitu. Kemudian author atau penulisnya nama saya. Nah, kemudian kita save and export. Nah, ini akan muncul di mana Anda akan menyimpannya ya. Jadi misalnya kita sudah menyediakan ini ya. Nah, yang ini di sini diekspor di sini. Oke, saya ekspor. Select folder. Kita tunggu. Oke, sudah diekspor. Kemudian kita periksa ya. Dokumen Excel Learning, apakah ada? Nah, ini new package ya. Nah, bisa diubah namanya. Jadi misalnya apa gitu. Misalnya kita rubah jadi buku contoh. Oke. Ya. Nih, ini adalah sudah ya. Nah, kalau Anda ingin membagikan buku ini atau modul ini ke anak didik, Anda tinggal memberikan satu folder utuh ini kepada anak didik kita atau siswa kita, kemudian minta siswa untuk membuka foldernya dan cari file index, kemudian ketika dibuka file indeksnya, dia akan muncul seperti ini, sehingga filenya akan bisa dibaca. Nah, bisa juga kita ekspor ke Score misalnya, atau tampilan ini bisa kita buat jadi e-book, tetapi tentu saja itu akan saya bahas di kesempatan yang berbeda, karena perlu satu aplikasi lagi yang berbeda, yang namanya HTML Executable. Oke, saya pikir itu saja mengenai tutorial singkat tentang Excel Learning. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.